Selamat sore buat pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Baik, teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Sofyan, Pak Bang Andri ya. Orang yang menyorot Sofi kita ada Bang Mora di sana. Hari ini kita ada di Kotari, daerah tepatnya di desa Baisang. Hari ini teman-teman semuanya kita bersilaturahmi, berlebaran, dan kita juga menawarkan manfaat pentingnya kita untuk berbisnis. Hari ini kita di rumah Bang Andri. Beliau adalah salah seorang pengusaha sawit dan pengusaha pupuk di daerah Baisang. Dan beliau juga menjalin kemitraan di PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Hari ini kita berbagi informasi berkaitan dengan program-program rencana yang mau untuk dibuat oleh Bang Andri agar percepatan dalam usaha ini bisa lebih maksimal, seperti itu ya. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan tamu orang yang luar biasa yang mau menjelaskan tentang program tata cara percepatannya. Siapakah beliau? Beliau adalah salah seorang mantan kepala cabang di sebuah leasing ternama di Kota Medan, dan beliau juga salah seorang mantan dari kepala cabang otomotif. Mereknya itu kita nggak sebut nama, yang berada di wilayah Aceh. Hari ini beliau juga salah seorang manajer di sebuah perusahaan untuk laminating mobil. Siapakah beliau? Kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa kepada Bang Mora. Bang Mora, waktu tepat kita sampaikan dengan segala hormat. Karena ini materinya di channel YouTube-nya Supardi Adise. Kita ada di sini. Kita minta waktu buat Bang Mora untuk menjelaskan supaya teman-teman di luar sana juga bisa sama dengan kita. Kita bisa untuk bersilaturahmi dan bisa untuk berbisnis. Bang Mora, silakan langsung ke materinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Amin ya Allah. Sore hari ini kita ada di desa Baisang. Luar biasa. Di perjalanan sampai nanti malam ya. Malam. Nah, habis dari sini ada ke desa Simpang Pringit. Simpang Pringit. Terus malamnya saya ke Biji. Ya, siap. Ini kita di Pak Adi yang nyampein. Katanya Pak Adi nyampein kenapa ini dijelaskan dulu. Nah udah, nggak apa-apa. Karena ini materinya Bang Mora, monggo silakan. Jadi buat teman-teman, kita di rumahnya Bang Andri. Nah, kita mau ngobrol sedikit sebenarnya sharing ya. Bagaimana bisa mendapatkan percepatan reward di PT BES. Nah, jadi kita bicara dulu sebenarnya Bang Andri untuk yang namanya reward yang apa yang diperoleh ya. Kita bicara reward dan prosesnya. Nah, kenapa saya, Bang Andri, Pak Supardi, Pak Sofyan memilih di PT BES? Karena tadi sebelumnya kita juga ada jumpa sama temannya Bang Sofyan. Beliau salah satu distributor pupuk dan herbisida di perusahaan-perusahaan wilayah untuk Sumatera dan Aceh, Bang. Jadi ngobrolnya adalah kalau dari kita lihat sebenarnya yang diperolehnya sudah cukup baik ya Bang Aryo dari sisi pendapatan dan lain-lain. Cuma adalah bedanya yang beliau lakukan adalah masih usaha konvensional. Nah, kalau di kita kan bisnisnya adalah bisnis jaringan. Nah, kenapa teman-teman kita harus berbisnis di bisnis jaringan? Karena kita pengen punya waktu banyak, uang juga banyak kan gitu. Nah, kalau bisnis konvensional adalah ketika kondisi kita nggak bergerak, maka bisnisnya juga nggak bergerak. Nah, lalu yang kedua, kalau kita masih terikat, misalkan contoh Bang Andri kan sebenarnya usaha pupuk hari ini kan konvensional. Ketika ada salah seorang kelompok tani atau petani tidak suka, tidak senang sama Bang Andri, atau bahkan nanti ada yang melaporkan, kan bisa untuk diganti atau tidak dipakai lagi kan begitu ya Pak. Nah, jadi kondisinya adalah kalau di bisnis jaringan kita bekerja bukan hanya pribadi tetapi bekerja secara tim, sehingga dalam kondisi kita liburan pun kalau tim bekerja kita tetap mendapatkan omset tadi ya. Nah, kalau di PT BES reward untuk dan prosesnya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi Pak. Kemarin memang Bang Sofyan juga ada bilang di mana goalnya. Nah, sebenarnya
Kalau untuk Bang Andri peluangnya besar Bang. Makanya kemarin kami ngobrol sama Pak Adi dan dalam perjalanan ke sini juga ngobrol berdua sebelum ada Bang Sofyan. Bang Andri, Bang Suryanto, lalu teman-teman yang di wilayah daerah itu sebenarnya orang yang punya fasilitas yang Tuhan kasih. Apa fasilitasnya? Bang Andri adalah fasilitas hari ini adalah punya usaha pupuk. Lalu yang kedua ternyata juga punya kebun sendiri. Ya, betul. Nah, yang ketiga juga berhubungan dengan para petani yang memiliki kebun. Jadi cocok sekali memang untuk menjalankan bisnis di usaha pertanian, contohnya pupuk dan lain-lain. Nah, IPTBes menawarkan salah satu produknya adalah produk terkait dengan pertanian. Nah, rewardnya yang kita peroleh adalah ini yang tidak diperoleh oleh Bang Andre dan teman-teman lain yang toko pupuk ya. Apalagi ini yang kita jual adalah pupuk bersubsidi. Yang bedanya adalah kita hanya dapat selisih harga paling gede Bang. Nah, marginnya. Nah, kalau di sini rewardnya selain tadi kita bisa reward, belum lagi nanti keuntungan-keuntungan lain ya Bang. Nah, kalau yang pertama kan reward yang paling kecil kita raih kalau 100 kiri 100 kanan maka akan kita dapat sepeda motor ya senilai 20 juta ya Bang ya. Karena ada sepeda motor di atas 20 juta. Nah, lalu yang kedua kita akan mendapatkan kalau 300 maka akan mendapatkan mobil cash ya, ini senilai 150 juta. Yang ketiga kita kan kalau 1.500 maka kita akan mendapat yang namanya big mobil cash atau sebutannya big mo cash senilai 500 juta. Lalu yang terakhir kita 3.000 poinnya maka kita mendapatkan rumah atau mobil ya apapun itu senilai 1 miliar. Nah, dan ini real. Jadi dengan potensi poin kita bisa dapat maka kita bisa mendapatkan 1,67 miliar. Gimana caranya mendapatkannya? Nah, caranya adalah bagi teman-teman yang belum bergabung, caranya harus menjadi mitra dulu. Ya, cara menjadi mitra adalah minimal belanja satu paket senilai 2.100.000 ini dia. Maka kita sudah mendapat ini. Nah, kemarin Pak Sofyan menyampaikan ke kami meminta bagaimana kondisinya bisa terjadi percepatan ini. Yang pertama adalah bisnis di PTBes ini Bang ada cerita yang namanya BCA. Yang pertama adalah kita pakai dulu Bang. Makanya kondisi Bang Bang Andri kan punya kebun sendiri. Makanya bagi kita yang punya kebun sendiri kita pakai dulu. Lalu ceritakan. C-nya adalah ceritakan manfaat atau kelebihannya atau hal yang dirasakan ketika menggunakan pupuk ini. Ya, lalu yang ketiga adalah cerita A-nya adalah ajak. Nah, posisi pertama Bang Andri pakai, makanya tadi ngobrol juga sama Pak Sofyan, Bang Darwin juga ya, sama Bang Darwin. Pupuk sebenarnya kalau pupuk pada dasarnya ada juga pupuk yang bagus sama seperti Pilosloris. Bang Sofyan juga menyampaikan begitu. Hanya saja sistemnya tidak sebaik saat ini adalah PTBes. Kenapa? Karena sifatnya masih konvensional atau makan atau ambil untung dari selisih harga. Jual putus ya? Jual putus. Kalau di sini kan kita jualnya nyambung panjang ya. Nah, lalu yang kedua, abang sudah pakai, tinggal nanti dibuat catatan hari ini tanggal berapa pakai, tanggal berapa lagi pakai. Karena produknya kita kan untuk Pilosloris dia nutrisi per 3 bulan. Iya Mas. Boleh nggak di bawah 2 bulan, di bawah 3 bulan boleh. Nah, yang saya minta nanti dari Bang Andri adalah sebenarnya buat video sebenarnya di awal dan di akhir nanti kalau dalam proses juga dibuat. Nah, lalu ceritakan apa perbedaannya. Lalu kalau kita punya kebun sendiri Bang, ini kita masih cerita di sini ya, karena nanti akan nyambung ke proses untuk mendapatkan reward ini dari 3 kata ini PCA. Nah, pakai di sini juga begini Bang, ketika kita ingin menunjukkan kepada orang bahwasanya pupuk
kita bagus kan kita pakai. Nah, ketika kita pakai itu ada aturannya. Nah, aturan di dalam proses penggunaan Pilus Loris itu adalah 1 saset untuk 1 batang. Ini sebenarnya adalah Bang, aturan minimal yang diatur atau dibuat oleh formulator di pupuk Pilus Loris. Bolehkah Bang Andri membuat 2 saset untuk 1 batang? Boleh. Bolehkah membuat 3 saset untuk 1 batang? Boleh. Bolehkah membuat 4 1 batang? Boleh. Ceritanya kan nanti lari ke dalam nilai yang namanya biaya kan. Nah, cuma yang mau saya sampaikan ke Bang Andri adalah saya ingin meminta ke Bang Andri bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang, kepada petani itu hasil pupuk kita ini cepat. Kalau abang pakai 1 saset 1 batang, hasilnya mungkin nanti di 3 bulan, kan lama prosesnya. Padahal kita pengen dalam setahun atau sebelum setahun kita bisa dapat proses 1,67 miliar tadi. Nah, caranya gimana? Coba deh 2 batang. Abang punya misalkan contoh 3 hektar atau 2 hektar lah. Waktu itu kan abang beli 3 paket. Berarti untuk 360 batang. Berarti 360 batang coba diambil yang 120 batang pakai 1 saset, yang 120 batang lagi pakai 2 saset per batangnya. Nanti tinggal dikombinasi mana yang terjadi percepatan. Kenapa saya sampaikan ini? Ini saya sampaikan juga ke petani kita yang ada di wilayah Rantul. Beliau itu punya 10 hektar di 2 jenis tanah berbeda. Ada tanah mineral atau tanah non gambut dan tanah gambut. Dari tanah mineral dan gambut tadi, ya, mineral dan gambut tadi, kalau istilah di Rantul itu mineral dan gambut. Mineral berarti yang normal. Yang non gambut lah. Yang non gambut ya. Iya. Nah, kalau mineral ini kita bagi kan sebenarnya banyak macam. Ada yang dia batu, kondisinya batu pasir tanahnya. Ada yang dia misalkan tanah liat atau tanah merah, ya Bang. Ada gambut. Nah, kondisi Sika astrina itu punya 2 posisi begini Bang. Usia sawitnya 5-7 tahun, bermacam-macam. Nah, yang kondisi gambut juga 2. Ada kondisi gambut yang dia rawat, ada yang dia tidak rawat. Nah, jadi di kondisi mineral ini dibuatnya juga 2. Yang 1 batang, 1 saset, yang 1 batang, 2 saset. Yang ini malah lebih berbeda. Kalau ini 3 varian dibuatnya. 1 batang 1 saset, 1 batang 2 saset, 1 batang 3 saset. Apa yang terjadi? Kesimpulannya adalah semakin banyak Pilus Loris ini digunakan dalam 1 batang, maka semakin cepat reaksi atau hasil yang diperlihatkan. Yang 3 batang tak sampai 1 bulan kelihatan hasil. Yang 2 batang 1 bulan baru kelihatan hasil. Yang 1 saset, yang 3 saset 1 batang setengah bulan baru kelihatan hasil. Yang 2 batang, 2 saset 1 batang itu 1 bulan. Yang 1 saset 1 batang 1 bulan belum kelihatan. Nah, fungsinya sebenarnya aku sampaikan ke abang adalah tadi supaya terjadi percepatan tadi. Nah, makanya abang sebelum kita sebelum kita melakukan pemupukan kita foto dulu before-nya apa, ya, before-nya apa, lalu after-nya seperti apa, prosesnya seperti apa. Makanya abang harus mencontoh Pak Supardi. Makanya tadi kami agak menggelitik juga saya sama Pak Karyo, kami beli pisang goreng, beliau nawarin ke ibu-ibu, emak-emak, ya, itu produk PTB yaitu untuk LVN atau kecantikannya gitu. Padahal kami tahu pede sekali. Nah, yang harus kita coba dari Pak Supardi adalah PD-nya untuk membuat video walaupun nggak bagus, misalkan videonya walaupun nggak bagus, karena pada saat orang memulai itu kan nggak langsung pinter ya Bang, nggak bagus, nggak langsung cantik, nggak langsung bagus gitu. Cuma abang coba membiasakan diri untuk memvideokan diri abang. Nanti kita akan pakai cerita ini aja. Nah, jadi yang saya minta dari abang adalah hari ini punya Pilus Loris, coba untuk digunakan untuk pribadi saja dulu. Nah, kalau tadi ada yang terjual boleh syukur. Nah, yang paling penting itu kenapa? Karena promosi yang paling bagus dimanapun adalah promosi dari mulut ke mulut. Nah, ya, kalau kita menceritakan sesuatu yang baik kepada orang, prinsipnya dalam hidup, yang terajak paling 1 orang, Bang. Tapi kalau kita menceritakan sesuatu yang jelek kepada orang, langsung nyebar kepada 100 orang. Iya Bang ya, setuju ya, dimanapun itu diarahkan. Ya, betul. Kalau saya ajak Pak Karyo ya sholat yuk,
misalkan bertiga, paling Pak Karyawan terajak, Bang Pak Supardi nantilah dulu, merokoklah dulu. Tapi Tapi kalau saya ajak bertiga, yuk dugem yuk, wah yuk cepet. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia itu lebih senang yang hedon-hedon atau yang hura-hura begitu ya. Nah, jadi posisi di P yang pertama itulah yang membuat abang bisa terjadi percepatan di sini. Kenapa? Makanya kenapa di PT BES itu motonya bang untuk yang namanya pilot slow release adalah biarkan tanaman bicara. Ya, ini kan bukan apa namanya asal-asalan gitu. Ini kan hasil riset juga gitu. Jadi promosinya itu adalah promosi dari mulutnya Bang Andre dan promosi dari si tanamannya sendiri. Nah, makanya apalagi kalau abang punya kebun di wilayah contoh kayak gini nih, di pinggiran pasar, orang lalu lalang gitu. Kemarin ini daunnya kuning kok tiba-tiba menghijau gitu. Dia muter. Kenapa? Karena memang tadi kembali lagi saya jalan ngobrol sama Pak Adi. Pupuk ini kan pada dasarnya kan semuanya prinsipnya bagus. Cuma tidak serta merta. Habis ini bisa ya Bang? Ya. Kita ke sini lah ya. Ini ya. Boleh dong. Saya ulang ya. Ini singkat aja. Jadi Bang, ada beberapa mitra kita yang dia punya semangat juang luar biasa, tetapi penyampaiannya kadang yang tidak pas. Kenapa? Di prinsip PCI ya. Pakai. Baik, Bang Morat. Ceritakan. Ini kan untuk sesi yang pertama dari channel YouTube saya, Ya. supaya ini bisa berkelanjutan. Jadi saya akan tutup untuk di sesi yang pertama. Jadi nanti ini kita akan lakukan di sesi yang kedua. Ya. Teman-teman semuanya, tetap pantau langsung di channel YouTube-nya Supardi Agrise dan jangan lupa Like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Pak Supardi bisa memberikan video-video yang menarik buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Morat ya. Terima kasih.